Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Yang saya hormati Bapak Dr. Mursalin LCMA sebagai dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dengan ini izinkan saya menyampaikan tugas UAS dengan tema model lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Jadi di sini lembaga pendidikan Islam di Indonesia itu memiliki sejarah panjang berkembang dari bentuk tradisional hingga modern serta beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Secara umum, model lembaga pendidikan Islam di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu formal, non-formal, dan informal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sikdinas. Berikut saya sampaikan lembaga model pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Pertama yaitu lembaga pendidikan Islam formal. Lembaga pendidikan formal ini terstruktur dan berjenjang meliputi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Ciri-cirinya antara lain diselenggarakan dalam kelas, ada persyaratan usia, jangka waktu belajar, proses teratur, kurikulum tersusun, materi akademis, sistem evaluasi, ada rapot, ijazah, dan anggaran pendidikan. Yang pertama yaitu ada madrasah. Madrasah Ibtidaiyah atau MI secara dengan sekolah dasar SD. Lalu ada madrasah sanawiyah atau MTS setara dengan sekolah menengah pertama. Ketiga ada madrasah aliyah atau MA setara dengan sekolah menengah atas atau SMA. Madrasah aliyah kejuruan atau MAK setara dengan sekolah menengah kejuruan SMK. Madrasah merupakan institusi pendidikan yang mengintegrasikan kurikulum agama dengan kurikulum nasional. Langsung yang kedua ada sekolah Islam terpadu. SIT adalah model pendidikan yang relatif baru, muncul sejak abad ke-20, mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh aspek kurikulum dengan kegiatan sekolah. Kurikulum sama dengan sekolah umum, namun ada penambahan muatan keagamaan, kegiatan pengembangan diri yang wajib. Fokus pada pembentukan karakter Islami yang kuat, iman yang kuat, kecerdasan dengan mengintegrasikan Al-Quran dan Sunnah sebagai ilmu pengetahuan modern. Banyak SIT bernaung di bawah jaringan sekolah Islam terpadu. Lalu yang ketiga ada pondok pesantren modern. Pondok pesantren modern atau boarding school Islam itu merupakan pengembangan dari pesantren tradisional yang mengadopsi sistem sekolah formal. Mengintegrasikan pendidikan agama atau kitab kuning, tahfiz dengan kurikulum umum nasional atau bahkan internasional. Contoh pesantren terkenal yaitu Pondok Pesantren Darussalam atau Gontor, Pondok Pesantren Gontor Tebu Ireng dengan tren lainnya, atau Muhammadiyah Boarding School. Ada beberapa pesantren juga mengembangkan spesialisasi seperti pesantren Saint Tebu Ireng. Itu tadi ya lembaga pendidikan di pesantren. Lalu yang keempat ada perguruan tinggi Islam. Perguruan tinggi Islam atau Universitas Islam atau disingkat UIN, Institut Agama Islam Negeri atau IAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam atau STIK atau Universitas Islam Swasta. Sini menawarkan berbagai program studi keagamaan dan umum dengan pendekatan keilmuan yang lebih mendalam. Langsung yang kedua yaitu ada lembaga pendidikan Islam non formal. Lembaga ini tidak terkait pada jenjang persyaratan formal yang ketat, namun memiliki kurikulum dan tujuan pembelajaran yang jelas. Contohnya
pondok pesantren tradisional atau salaf. Nah, ini pondok pesantren tradisional itu merupakan lembaga pendidikan Islam tertua yang paling khas di Indonesia. Nah, menekankan pengajian kitab-kitab klasik atau kitab kuning dengan metode tradisional seperti sorongan, individu dengan kiai, dan bodongan. Ya, kiai membacakan, santri menyimak. Fokus pada penguasaan ilmu agama, tentunya fikih, tafsir, hadis, nahwu sorof, dan lain-lain. Dan pembentukan karakter santri melalui kehidupan berasrama. Santri belajar dan mengabdi pada kiai. Lalu pendidikan non formal yang kedua yaitu majelis taklim. Majelis taklim itu tempat berkumpulnya umat Islam untuk mendalami ajaran agama Islam melalui ceramah atau kajian kitab dan diskusi. Di sini biasanya tidak memiliki kurikulum formal atau jenjang pendidikan yang lebih fleksibel dalam waktu dan materi. Itu yang kedua, majelis taklim. Yang ketiga ada Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ. Ya. Fokus pada pembelajaran membaca, menulis, menghafal Al-Quran serta dasar-dasar agama Islam untuk anak-anak. Langsung yang keempat yaitu ada Madrasah Diniyah atau MDTW atau bisa disebut dengan MDTA, ya. Pendidikan agama tambahan di luar jam sekolah formal, seringkali diselenggarakan di masjid atau di musola. Fokus pada materi keagamaan seperti akidah, akhlak, fikih, sejarah Islam, dan bahasa Arab. Ya. Itu tadi keempat pendidikan non formal. Lalu yang ketiga ada lembaga pendidikan Islam informal. Nah, pendidikan Islam informal itu dilakukan di lingkungan keluarga atau masyarakat tanpa terkait waktu, tempat, dan tertentu. Pertama yaitu pendidikan keluarga. Nah, ini pendidikan keluarga itu pembiasaan nilai agama, moral, etika, dan lingkungan keluarga. Nah, di sini peran yang berperan langsung dalam pendidikan utama yaitu orang tua. Ya, jadi ini pendidikan keluarga itu orang tua yang mempunyai peran, ya. Langsung yang kedua yaitu pengajian di masjid atau di musola. Kajian-kajian keagamaan yang sifatnya lebih spontan dan tidak terstruktur seperti majelis taklim. Nah, jadi itu tadi ketiga lembaga pendidikan Islam informal. Nah, di sini pengembangan inovasi, ya. Jadi lembaga pendidikan Islam di Indonesia terus berinovasi, ya. Beberapa tren dan model baru yang muncul meliputi, ya, sekolah alam Islami, dengan mengintegrasikan pendidikan Islam dengan pembelajaran berbasis alam lingkungan, ya, seperti rihlah, ya, atau tafakur alam. Nah, di sini pesantren, informasi teknologi pesantren yang fokus pada penguasaan teknologi informasi di samping ilmu agama. Maksud sekolah elit muslim, ya, dan madrasah unggul, lembaga yang menawarkan fasilitas dan kualitas pendidikan tinggi dengan biaya yang lebih mahal. Di sini menyasar pada segmen masyarakat tertentu, ya. Itu, ya. Berbagai pengembangan inovasi, ya. Jadi pengembangan inovasi tadi mencakup sekolah alami, pesantren informasi teknologi, ya, sekolah elit muslim, madrasah unggul, itu, ya, perkembangan inovasi di era sekarang. Jadi model-model ini menunjukkan dinamika pendidikan Islam di Indonesia terus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Islam.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah. Apabila ada kata yang salah, itu mungkin dari diri saya pribadi, karena sempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.